Yang terpenting silakan Israel PS, kemudian ya, sesuai ini ya, sesuai apa namanya dengan programnya. Makanya nanti kalau ada yang semester 5 masih di program kodenya bukan kode MBKM, silakan nanti boleh hubungin akademik untuk minta dipindahkan ke yang ada kodenya MBKM gitu. Maksud saya itu biar nanti saya kalau kalau udah ke SKRS sebenarnya sudah relatif aman ya. Sudah relatif aman maksudnya biar ke apa ke kelas yang MBKM itu biar nanti saya narik datanya hanya satu aja gitu. Oh, nggak dua kelas narik datanya. Tuh. Nah, kemudian urusan yang selanjutnya ini ya, saya saya nanti urusan nilai akhir itu sebenarnya biar jadi urusan urusan saya ya, urusan saya. Maksud saya itu urusan kami di akademik. Yang terpenting itu sebenarnya yang nggak bisa saya utak-atik itu adalah masalah administrasi keuangan yang berkaitan dengan keuangan itu bukan di bidang saya. Jadi ketika nanti saya beberapa yang lalu juga ketika misalkan MBKM ternyata karena nggak ada kelas, kemudian nggak perlu download nilai, nggak perlu download apa namanya, nggak perlu download kartu ujian, sehingga kan biasanya kalau download kartu ujian itu harus misalkan harus lunas dulu sampai bulan sekian baru bisa download kartu ujian. Jadi udah tuh sampai akhir nggak ada pembayaran ya ujung-ujungnya ketika saya upload nilai. Jadi di sistem kita itu kalau kalau ada tunggakan itu nilai itu nggak bisa keluar gitu. Nah, saya nggak bisa tuh kalau itu ya, itu udah urusannya bidang dua di kita itu di bagian keuangan. Jadi saya nggak punya keleluasaan untuk masalah keuangan. Gitu. Jadi silakan urusan keuangan, kalaupun mau dispen atau mau apapun itu urusannya dengan bidang dua ya, bagian keuangan. Saya hanya berwenang di masalah ya perkuliahan. Saya kasih keleluasaan teman-teman untuk MBKM agar tidak terlalu banyak aktivitas di kelas. Ya, walaupun beberapa mahasiswa mungkin ya di semester 5 kemarin mungkin agak takut atau gimana ya terkait dengan MBKM tapi mudah-mudahan ya sekarang sudah menetapkan hati untuk MBKM. Kalau tidak salah di semester 6 juga sebenarnya ada yang memang mahasiswa tapi di bukan beraktivitas di desa gitu tapi kemarin aman kok gitu MBKM-nya ya. Gitu. Oke, Pak Idris. Ada pertanyaan dulu Pak Idris. Siap. Eh, Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sesuai judul yang kemarin kami angkat masalah eh, kelompok tani, Pak. Kelompok tani, Hmm, kami itu di kelompok tani bekerja sama sama masyarakat yang ada dengan mengangkat budidaya kates California dengan menggunakan pupuk hmm. semi organik, Pak. Semi organik terus didampingi dari BPL, ada juga dari perusahaan yang ada sekitar. Mungkin itu. Oke. Tapi kemarin lancar ya Pak Idris ya. Ya, alhamdulillah Pak. Soalnya kami memang aktivitasnya petani, jadi lancar. Alhamdulillah. Oke. Baik Makanya, ini. oke. Jadi mungkin sebentar di awal saya akan gini dulu. Saya mungkin yang akan lebih gampang itu untuk semester 6 dulu ya. Semester 6 dulu. Teman-teman yang semester 6, eh, program MBKM-nya boleh bikin program baru atau yang kedua melanjutkan program ini. Misal gini, misal yang pendampingan UMKM misalkan, oh saya bagian pendampingan UMKM, ya. Nah, di semester yang lalu, di semester kemarin atau MBKM kemarin, saya misalkan kegiatannya itu berkaitan dengan pemasaran, gitu ya. Karena kan misalkan problem di awal itu rendahnya penjualan, kemudian yang kita lakukan adalah pendampingan UMKM dalam ranah pemasaran. Tapi ternyata misalkan ada masalah lain gitu di mitra yang sama ya, ada masalah lain gitu. Oh ternyata sekarang masalahnya itu adalah bagian sumber daya manusianya atau tata kelola kelembagaannya. Berarti
semester ini, MBKM semester ini teman-teman itu melakukannya itu terkait dengan penguatan sumber daya manusianya gitu. Berarti kan itu melanjutkan program yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Artinya pada mitra yang sama gitu. Atau misalkan Pak, saya ada mitra baru yang lebih menarik gitu untuk saya dampingi itu silakan juga gitu. Artinya ada dua pilihan, boleh meneruskan program yang semester lalu dalam ranah yang berbeda ataupun misalkan meneruskan, oh ini programnya sebenarnya masih bisa berjalan gitu ya. Tetap misalkan dalam bidang pemasaran, tapi ada aspek lain yang perlu ditambahkan atau disempurnakan itu juga silahkan atau bikin baru sekaligus gitu, bikin baru sekalian ya udah. Berarti mitranya sama, mitranya berbeda, kemudian kegiatannya berbeda atau bahkan bisa juga misalkan mitranya berbeda tapi kegiatannya sama dengan mitra sebelumnya gitu. Itu juga silahkan, nggak masalah. Gitu ya. Gimana Pak Edris bisa bisa ditangkap ya? Siap. Mungkin kalau saya secara pribadi Pak mungkin melanjutkan soalnya dari pertanian kemarin kan baru pemula Pak, baru Mm-mm, pemula. Jadi umur 0 bulan sampai 7 bulan itu kan baru panen. Jadi ya. rencana kami nanti ini di pemasarannya lagi, di Mm-mm. pemasarannya lagi kami angkat bagaimana bagaimana dan seterusnya seperti itu. Oke, yang penting nanti Pak Idris nanti di proposalnya disebutkan misalkan justifikasinya kenapa ini apa ya, misalkan mitranya sama kemudian kegiatannya juga sama dan yang penting justifikasi di nanti di ketika bicara latar belakang atau analisis situasinya disampaikan ya Pak Idris ya. Siap, siap. Oke, sebenarnya itu untuk yang semester 6 ya. Sebenarnya kan untuk proposal lain-lainnya sama ya, template-nya sama, itu juga. Mungkin hanya beda isi, kemudian mungkin juga nanti DPL-nya, DPL-nya ada mungkin ada yang berbeda atau juga nanti akan sama ya. Gitu. Oke, saya pikir Pak Idris, teman-teman atau semester 6 dulu, karena pengantar saya untuk semester 6 hanya itu, barangkali ada yang mau disampaikan dulu, atau sebenarnya kalau udah oke dimengerti, sebenarnya yang semester 6 boleh untuk nanti meninggalkan juga nggak apa-apa gitu. Itu Pak Idris. Oke, siap. Terima Ah, kasih. Satu lagi Pak Idris, gini. Nanti setelah ini saya untuk semua ya, untuk semua nanti saya share link ya untuk pendaftaran MBKM. Gunanya itu saya ingin mendata semuanya sehingga bisa dikalkulasikan berapa jumlah mahasiswa yang ikut MBKM, kemudian akan saya sesuaikan dengan kebutuhan DPL ya, dosen pembimbing lapangan gitu. Jadi teman-teman yang semester 5 nanti teman-teman akan didampingi misalkan dalam satu kelompok itu ada biasanya kelompoknya itu antara 8 sampai 7 orang, 7 sampai 8 orang nanti akan dikasih dosen pembimbing lapangan. Dosen itu yang akan membantu teman-teman dalam menyusun proposal ya. Walaupun sebenarnya mungkin ya ada dosen yang kadang AB juga, tapi sebenarnya itu kan silakan tergantung dari pola komunikasi teman-teman. Semester 7 kemarin, yang semester 6 kemarin bagus tuh DPL-nya itu Pak Sutia Budi itu mahasiswanya nyampe bisa beneran kalau teman-teman kan hanya apa dibuatkan draft draft jurnal ya, draft jurnal. Nah, yang semester 7 kemarin itu mereka sampai berhasil jurnal itu bisa disubmit. Tapi kan itu pilihan ya, sebenarnya hanya draft juga sudah cukup. Oke, gitu sementara Pak Idris dan teman-teman semester 6 kalau mau tetap di join di sini silahkan. Kalaupun misalkan udah dirasa cukup boleh meninggalkan Zoom ya. Nanti mungkin lebih ininya boleh nanti diskusi di grup ya. Ini mau nanya Pak, jadi kita Hah? bisa ngangkat yang lain lagi ya? Ya, Ibu. Ini siapa Bu Nunung ya? Lain Bu Rita Pak. Oh, Bu Rita. Oke, Bu Rita, silakan mau yang lain lagi atau misalkan mitranya yang kemarin tapi programnya berbeda atau melanjutkan silahkan. Itu Bu Rita. Oke, siap Pak. Izin bertanya satu, Pak. Oke, silahkan. Ini persis anu Pak ya, dengan yang semester kemarin Pak ya, mulai dari awalan sampai dengan pelaporan itu persis gitu Pak ya. Persis, persis, persis Pak. Oke, Oke, terima kasih Pak Pak, Imron, bisa tapi dipahami Pak. kemarin aman ya? Alhamdulillah Pak, kemarin aman, cuman nanti di nilai KHS saja Pak kemarin
yang nggak MBKM kok masuk di KHS saya itu sehingga menurunkan Oh, IPK-nya, Pak. nanti di ini aja. Coba share ke saya ya. Oh, enggak, Pak. Hmm. Yang lain aman, Pak. Terima kasih, Pak Haji. Oke. Oke, semester 6 cukup ya? Siap, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, izin tanya Pak. Iya, silakan. Nama saya Hudan Yasiri. Saya semester 6, tapi rasa semester 4 Pak. Karena kemarin saya cuti 1 tahun, jadi saya benar-benar nggak ngerti ini tentang MBKM. Yang semester 5 juga saya nggak tahu apa kayak semacam apa tentang desa gitu. Soalnya saya juga nggak berkecimpung di desa. Saya cuma penjual ini aja Pak, jual sembako di sini. Itu saya yang mau tanya Pak. Saya harus ngapain gitu di sini? Eh, Sebentar, Mas Hudan ini Iya. semester berapa ya? Aslinya angkatan tahun berapa? Saya eh, tonton ini berapa ya? Sebentar Pak, dua. Saya satu satu dulu awalnya satu kelas dengan Pak Harmon Pak, Harmon Tede Hari. Oke, terus Pak Harmon, ya. Ya itu, saya satu 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 angkatan dengan Pak Harmon. Terus cuti. Iya, terus saya cuti, baru baru masuk lagi semester kemarin. Saya dianggapnya semester 5, tapi saya ambil mata kuliahnya semester 3. Jadi harusnya saya sekarang ini ngambil mata kuliah semester 4, Terus, tapi untuk rekomendasi di KRS, saya direkomendasikan untuk ambil ini MBKM. oh semester semester lalu itu Saya ngambilnya belum, semester 3. iya betul, begitu Pak. Oke, sebentar. Bentar saya cek ya. Iya, Apa nama aslinya lengkapnya Hudan? ya halo. Kemarin ngambil di semester 6, semester 3. Iya Pak. Eh, Kok beberapa mata kuliah nilainya ini ya, misalkan perpajakan ini manajemen strategik kok banget nilainya ya? Iya, Agak itu masuk atau gimana? waktu itu kebentur ini Pak, apa itu yang semester berapa itu adik saya menikah. Jadi saya Hmm. wis sudah nggak apa itu kayaknya wis biarinlah nanti aja gitu. Terus waktu yang tahun kemarin lagi adik dari istri saya menikah.
Jadi dua-duanya menikah di per tahun itu Pak. Tahun 2 tahun yang lalu adik saya, tahun kemarin adik istri saya. Jadi saya jarang masuk pas waktu Eh, kebetulan pas waktu acara hari hanya itu pas waktu ujian Pak. Jadi saya nggak bisa ini, nggak bisa apa itu, nggak bisa masuk pas waktu mengerjakan ujian. Jadi itu. ini tuh nilainya ini banget apa sih namanya? Repot banget kalau nilai kayak gini. Oke lah, nanti nanti coba saya pikirkan ya, Mas Udan ya. Iya Pak. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, saya saya coba share eh, template apa ya, template untuk proposal MBKM ya. Nah, tapi pertama-tama gini, teman-teman itu eh, harus ada dulu mitranya. Bentar, oh ini nih saya, bentar.
Oke, eh, oke. Nah, ini apa ya? Ini tuh template untuk membuat laporan atau membuat proposal ya. Proposal eh, proposal MBKM di mana ya ini covernya ini biarkan aja ya di atas ini biarkan aja. Kemudian ini judul kegiatan silahkan sesuaikan nanti judul yang akan teman-teman isi. Misal eh, misal apa ya? Misal pencegahan stunting di desa X misalkan. Kemudian ini ya nama mahasiswa NIM. Nah, ini dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing nanti saya berikan tiap kelompok itu dosen pembimbing lapangan. Satu dosen itu biasanya mendampingi 7 sampai 8 mahasiswa, ya mungkin juga lebih. Nah, kemudian dalam proses dalam proses pembuatan proposalnya tentu ini proyeknya adalah proyek individu bukan kelompok. Kemudian apa aja yang ada di proposal? Nah, ini lembar pengesahan, ini nama, kemudian NIM, judul kegiatan, mitra sasaran, ya berarti mitra sasarannya itu teman-teman nanti harus punya mitra, apakah mitranya itu misalkan desa ya, misalkan mitranya desa, jadi ada mitra sasaran, ada juga nanti penerimaan manfaatnya ya. Kalau misalkan mitra sasarannya desa, kemudian yang menerima manfaatnya siapa gitu ya. Tapi di sini cukup sebutkan mitra sasaran. Kemudian lokasi kegiatan, ya silahkan lokasinya di mana. Nah, di di proposal ini hanya ada bab satu, kemudian bab 2, kemudian bab hanya sampai pada bab ini iya hanya sampai pada bab 2 ya. Bab 2 itu metode kegiatan. Oke. Bab satu apa aja yang dibahas gitu. Bab satu itu dia analisis situasi mitra sasaran ya. Berarti ini tuh berisi analisis terkait dengan situasi dan permasalahan yang permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang akan teman-teman selesaikan. Analisis situasi ini harusnya nanti berdasarkan pada beneran kondisi yang real, kondisi yang beneran dirasakan atau kondisi yang atau masalah yang memang dihadapi oleh mitra. Itu harus benar-benar gitu ya. Kemudian bisa juga didukung dengan data dan gambar yang memang bisa memberikan informasi lebih jelas tentang situasi mitra yang dihadapi gitu. Kemudian setelah kita melakukan analisis situasi, langkah kedua adalah kita identifikasi tuh masalah mitra apa gitu. Kita kan udah ceritakan tuh kondisi dan kondisi mitra ya, kondisi mitranya, kemudian kita identifikasi masalahnya. Silahkan di sini uraikan masalahnya. Kemudian yang kedua adalah solusi yang ditawarkan. Biasanya gini, kalau kalau dia masalahnya ada 3, biasanya solusinya juga minimal harus ada 3 gitu. Atau bisa juga misalkan dari satu masalah kita memberikan 2 solusi gitu. Kita menawarkan 2 solusi. Ini contoh ya, ini contoh misal misal pendapatan pendapatan masyarakatnya rendah gitu, rata-rata di bawah UMR. Berarti kan itu masalahnya. Kemudian solusinya adalah dengan mendirikan koperasi. Kemudian misalkan yang kedua, misalkan kita sudah mengidentifikasi permasalahan mitra adalah jumlah stunting tinggi. Maka solusinya di sini yang ditawarkan ada 2 gitu. Pertama mendirikan rumah pangan atau rumah gizi. Kedua pelatihan literasi gizi gitu. Kemudian atau misalkan ini biasanya nih yang pendampingan UMKM ya. Misalkan jumlah penjualan selalu menurun.
Berarti solusi yang ditawarkan pertama itu membuat konten promosi di medsos, kedua membuat diversifikasi produk gitu ya. Berarti dari satu masalah ada dua solusi yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga adalah manfaat kegiatan ya. Di sini silakan jelaskan manfaat kegiatan ya, baik dari segi mitra sasaran atau mitra kegiatan, atau kalau kalau misalkan teman-teman ada ya, misalkan teman-teman bisa menggandeng pihak ketiga yang ikut terlibat, dan pihak ketiga misalkan oh dia memberikan support secara pendanaan, itu silahkan boleh ya. Berarti ada mitra kerjasama juga, nanti disampaikan tuh manfaat untuk mitra kerjasamanya apa gitu. Nah, yang ketiga adalah metode kegiatan itu. Metode kegiatan itu berarti menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Nah, jadi solusi ini nih, misalkan ini mendirikan rumah pangan atau rumah gizi, berarti metodenya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa gitu ya. Kemudian atau misalkan kedua membuat konten promosi medsos. Nah, ini langkah-langkahnya seperti apa gitu. Ini silahkan diurai. Cukup sebenarnya eh ini ya langkahnya, misalkan kegiatan satu atau solusi satu, langkah-langkahnya apa, silakan. Kemudian yang selanjutnya adalah target capaian kegiatan. Ini contohnya masih yang tadi, pendapatan masyarakat rendah gitu, rata-rata di bawah UMR. Berarti kan mendirikan koperasi, targetnya apa gitu. Targetnya berarti berdiri koperasi masyarakat dengan minimal 50 anggota gitu ya. Kemudian ketercapaiannya 100%. Berarti ya kan ini karena targetnya apa, kita menargetkannya 50, berarti kan capaiannya kita harus juga mencapai 100%. Berarti 100% ini dari ini berdirinya koperasi masyarakat dengan jumlah anggota 50. Berarti kan 100% tuh capaiannya gitu. Itu kan capaian juga kita yang menargetkan, atau bahkan misalkan oh idealnya itu kan mendirikan koperasi itu oh kita menargetkan semua berarti kan kisarannya ada 50 misalkan kepala keluarga. Tapi dalam kegiatan ini saya nggak menargetkannya 50, tapi misal baru bisa 20, berarti kan targetnya adalah capai eh, 50% di target. Kemudian itu pun sama ya, dua jumlah stunting tinggi, berarti mendirikan rumah pangan atau rumah gizi. Targetnya apa? Terdapat rumah pangan gitu ya. Kedua, terlaksananya karena kita solusi yang ditawarkan adalah pelatihan apa literasi gizi bagi masyarakat, berarti targetnya adalah terlaksananya pelatihan literasi gizi bagi masyarakat, gitu pun capaiannya ya. Kemudian yang ketiga ya sama, membuat konten promosi medsos, targetnya adalah tayang konten promosi pada media sosial, capaiannya 100%. Kedua, membuat diversifikasi produk, ya targetnya terdapat diversifikasi produk yaitu gitu ya. Misalkan ini enggak 100, berarti ini kan karena mungkin ya di target yang apa dicapai itu misalkan agak berat dan butuh waktu yang panjang, sehingga kan ini ketercapaiannya nggak mungkin 100%, jadi hanya 80%. Nah, selanjutnya teman-teman ini adalah jadwal kegiatan ya, silakan jadwal sebenarnya bisa disesuaikan ya untuk bulannya, biasanya hanya 6 bulan. Ini silahkan, misalkan persiapan kegiatan, kemudian rapat koordinasi. Ini kegiatan intinya ya, kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga, kemudian pembuatan laporan. Ini sebenarnya yang intinya adalah pada kegiatan inti. Kemudian daftar pustaka ya, jika ada ya silahkan dilampirkan daftar pustakanya. Nah, kemudian sebelum teman-teman nanti bertanya, saya coba share, nanti saya share juga ke teman-teman sebentar. Ada contoh terkait dengan analisis situasi.
Oke, ini ini contoh analisis situasi ya. Nih, di analisis situasi ini pokoknya kalau kalau biasanya kan kalau apa? Kalau jurnal ilmiah ya, dia biasa sebenarnya bicara fenomena gitu, kemudian didudukan teori. Tapi kalau dalam analisis situasi ini teman hanya toh berbicara pada situasi eh, bicara soal ya produsen arang atok ya ini bicara soal lokasinya ya di Ciputat gitu ini jalannya eh, kemudian peralatan yang digunakan untuk membakar arang antara lain gitu ya. Kemudian sebentar. Nah, modal awal ini juga bicara soal modal awal yang diperlukan oleh para pembuat arang tempurung kelapa rata-rata 5 juta. Modal tersebut bersumber dari pribadi dan pinjaman rentenir yang digunakan untuk membeli peralatan produksi dan bahan baku termasuk sewa lahan. Kayak kalau nggak salah saya coba ini di ini dulu ya. Kalau nggak salah ini yang dijadikan ini ya bisa sebentar. Ini juga bicara soal permasalahan nih. Jadi ketika mereka ingin mendapatkan bahan baku, mereka harus membayar uang muka terlebih dahulu gitu ya. Eh, jadi sehingga mereka tuh butuh waktu sampai 1 minggu untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan ya. Ini kan bicara soal masalah ya. Ini juga ya dia hanya bicara itu tuh aja, bicara soal situasi mitra ya. Oh ini nih persoalan yang dihadapi oleh pembuat arang tempurung kelapa di Ciputat adalah pertama mitra merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan baku ya. Kemudian masalah lain yang dihadapi oleh para pembuat arang tempurung kelapa ini adalah sulitnya mengendalikan asap yang timbul selama proses produksi gitu. Eh, Kedua adalah masalah memasarkan hasil produksi. Oke, nah, oh dia, oke, gini. Ini tuh tadi kan saya kasih ini nih, saya kasih ini masalah pinjaman rentenir ya. Nah, kemudian dia dia karena tadi ada masalah rentenir, ini solusi yang ditawarkan pertama membantu mitra dalam mengakses kredit di lembaga keuangan gitu ya. Jadi persoalan atau masalah yang dihadapi oleh pembuat anak tersebut adalah minimnya modal untuk mengembangkan usahanya aja. Karena minimnya modal akhirnya kan mereka minjem ke rentenir gitu. Kemudian ini ya silakan nanti teman-teman juga boleh menjelaskan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pendampingan pemasaran yang efektif gitu. Karena tadi kan juga mereka masih terkendala dalam masalah pemasaran. Eh, oh cukup nih dia hanya sampai pada sampai ini ya, artinya untuk analisis situasinya gitu. Saya ada lagi nggak ya ini dari Pak Uki sebenarnya. Tapi kira-kira teman-teman untuk membuat analisis situasi ini kira-kira coba saya mau minta pandangan teman-teman kira-kira bisa nggak atau oh saya agak sulit kayaknya gitu untuk membuat sebuah narasi komentar dulu. Bayanti gimana Bayanti? Pak, berarti gini Pak, mungkin saya mewakili teman-teman Pak. Hmm, Terus yang kemarin materi yang di apa, yang kita ambil itu ada kaitannya nggak Pak? materi apa tuh? KRS yang kita isi? Oh enggak sebenarnya. Enggak ya? Teman-teman Oke. jangan terpaku sama KRS. Walaupun gini, idealnya ya kemarin itu sempat ada apa ya, ada saran dari dosen
kalau bisa misalkan teman-teman yang MBKM itu di apa nanti ya di kayak semacam diseminarkan lah hasilnya gitu ya, hasil MBKM-nya, kemudian kita cocokkan dengan ini, cocokkan dengan mata kuliah ini, saya bilang Bu kalau gitu itu bukan MBKM, bukan Merdeka Belajar Kampus Ya, Merdeka betul gitu, Pak. itu eh, Betul betul. gitu ya. Hanya gini, di MBKM silakan mungkin bisa cek ke teman-teman yang semester 6 sekarang. MBKM itu proses penilaiannya itu ada di prodi semua gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir Pak nanti gimana soal kesesuaian dengan mata kuliah yang sudah diambil gitu. Itu jangan dulu terpaku ke situ karena kan sebenarnya yang kita harapkan itu kalau misalkan teman-teman yang aktif di desa ya silakan berkegiatanlah selaras dengan kegiatan-kegiatan di desa. Jadi harapan saya teman-teman nggak perlu bikin kegiatan baru yang akan Ban. menambah pekerjaan Ya, teman-teman. Jadi misalkan Mbak Yanti dengan pendampingan UMKM-nya ya silakan berkegiatan dengan pendampingan UMKM-nya. Cuman mungkin bedanya kalau biasanya Mbak Yanti ketika berkegiatan itu nggak pernah ada banner gitu ya. eh Ya ini mungkin teman-teman yang semester lalu juga gitu ya, bikin banner sendiri gitu. Jadi bedanya kegiatannya mungkin ada bannernya aja gitu ya. Kalau ya. ada teman kelas ini udah punya alma mater belum ya? Punya apa Pak? Alma mater. Sudah, Pak. Sudah? Sudah Nah, Pak. Sudah Pak. sudah ya. Sudah. Nah, ya bedanya biasanya kegiatan biasanya Mbak Yanti ya pakai baju biasa, kemudian nggak ada bannernya gitu ya. Nah, bedanya dalam kegiatan ini silahkan teman-teman ya mungkin ya harus mengeluarkan uang untuk membuat banner gitu ya. Membuat banner, kemudian di kegiatannya nanti ditempelkan banner, ya izin dulu tentu ya ke pihak terkait, ditempelkan banner, kemudian ya kalau bisa pakai almater kemudian dipoto untuk sebagai bahan laporan gitu. Itu sebenarnya bedanya ya. Jadi usahakan jangan membuat kegiatan baru. Silahkan selaraskan kegiatannya dengan aktivitas Bapak Ibu seperti biasanya gitu. Itu Bayanti. Jadi nggak ini ya, nggak ada sangkut pautnya atau nggak mesti lah, nggak mesti Ya. untuk selaras dengan apa yang di KRS. Tapi kan sebenarnya kalau di KRS juga kan itu kaitannya dengan hal-hal yang ada di desa kalau nggak salah ya, ada branding desa kalau nggak salah. Seperti itu. Mungkin sedikit juga ya Pak ya mewakili juga teman-teman. Itu kan ada yang memang tidak di desa. Mm-mm. Kemarin juga sampai yang saya sampaikan aja yang saya tahu gitu Pak. Mm. Ketika kelompok itu kan memang pendampingnya yang kelompok ya kan dosen pendampingnya kan per kelompok gitu. Ya. Jadi Merdeka Belajar itu kan memang kita benar-benar dikasih sebuah kemerdekaan yang kalau buat saya sih oke saja. Tapi mungkin teman-teman ini coba nanti dibenerin gitu ya Pak ya. Yang saya tahu kalau misalnya mereka harus di koperasi itu kan bisa juga kan Pak, bagaimana dalam berkoperasi ini atau apa koperasi ini kan bisa diceritakan bermitra dengan desa. Itu yang Ya. saya sampaikan. Terus ketika ada harus membuat sebuah analisa, bisa jadi kan pelanggan atau nasabah itu bisa kita ajak sharing. Oh, mungkin Ya. sesekali kita menggunakan alma mater, jadi kita ada laporan foto untuk mensejahterakan perekonomian desa, gitu kan, Pak? Ya. Nah, Ya. ya, itu teman-teman ya yang semester 5 mungkin itu yang bisa apa saya bantu jawab dan Eh, pertanyaan itu Pak Yi. itu justru gini. Itu kan misalkan tadi nggak di desa tapi aktif di koperasi gitu ya. Iya, betul. Justru Mm-mm. sebenarnya itu lebih enak lagi. Hmm, Maksud enak lagi itu gini. Eh, Kalau koperasi misalkan berarti nanti ya mitra sasarannya adalah koperasi. iya, Penerima manfaatnya siapa? Anggota iya. koperasi. Nah, Anggota dan nasabah ya, Pak ya. Kalau misalnya kan, ya iya, kira-kira iya. gini, si si kita cek aja misalkan kita analisis situasinya kira-kira ada nggak permasalahan di nasabah. Kita identifikasi dulu nasabahnya ini dia nasabah yang produktif atau non produktif. Kalau dia nasabahnya produktif, misalkan oh nasabahnya punya usaha, tinggal dicek ada nggak permasalahan misalkan di usaha nasabahnya.
Kalau ada, ya silahkan dicek kira-kira apa. Oh, misalkan nasabahnya itu dalam penjualan kurang. Oh, saya akan bantu dalam membuat konten atau konten marketing misalkan. Ya. Atau misalkan dalam hal lain, ya silakan tinggal nanti kan komunikasi dengan pihak koperasinya. Boleh nggak Pak? Misalkan saya izin untuk MBKM, karena ada MBKM, nanti saya akan, ya koperasi sebagai mitranya, penerima manfaatnya adalah si nasabah atau si anggota koperasi gitu. Silakan saya dibikin nyaman aja teman-teman ya gitu. Walaupun misalkan, oh ternyata penerima manfaatnya itu nggak bisa, misalkan nggak berkenan untuk anggota atau nasabahnya, misalkan. Ya udah kira-kira si koperasinya itu gitu. Jadi si koperasi sebagai mitra sekaligus koperasi sebagai penerima manfaat, ada nggak masalah di koperasi gitu? Silakan, misalkan. Itu juga memungkinkan gitu. Itu Mbak Yanti Ya. atau teman-teman yang lain silakan. Silakan, ayo Dek Yuliana tanya langsung dong, mumpung ada Pak Ayi nih. Kan ada temen yang hanya jualan gitu, Pak Ayi. Itu terus yang saya laporkan apa gitu kan? Mungkin bisa kan dalam pencapaian pasar, yang Iya, bagaimana membuat atau gini konten. deh, gini saya kasih keleluasaan ya, saya kasih keleluasaan. Misalkan tadi ada yang pas saya hanya penjual sembako ya, silakan saya kasih keleluasaan. Udah itu tempat sembako. Berarti gini, itu MBKM-nya adalah proyek kewirausahaan ya, gitu. Silakan aja, kira-kira apa tuh yang bisa dikembangin di usahanya itu. Misal, oh saya belum punya media pemasaran, ya udah anggap aja tuh si tempat usahanya itu adalah mitranya. Ya Bapak, teman-teman silakan tinggal membuat tuh apa yang kurang di situ gitu. Kayak tadi misalkan Pak siapa ya? Saya Pak Hudannya Siri Pak. Udan ya. Pak Udan, Iya, kira-kira apa itu tempat ini ya, tempat semacam usahanya sembako ya, jual sembako. iya, iya jual sembako Pak. Apa ada udah punya ini belum misalkan apa pemasaran di media sosialnya gimana? Nggak ada Pak, ya cuma pakai WA aja Pak, buat status gitu Nah, aja. bisa nggak misalkan itu dikembangin lagi misalkan. Oh, saya kayaknya harus Bikin menambah konten. konten pemasarannya itu di media sosial gitu ya. Berarti kan membuat konten. Perlu nggak? Perlu nggak? Ya sebenarnya perlu Pak biar ini, biar apa itu, biar makin penjualan makin naik gitu Pak. Ya gitu. Jadi berarti udah tuh silakan Mas Uda nanti mitranya boleh tuh di situ ya. Berarti nanti pengembangan usaha gitu. Oh, boleh berarti Pak, Pak pakai toko sendiri Pak ya. Silahkan aja. Jadi nanti Oh, bukan gitu. bukan gini kalau MBKM itu banyak ya. MBKM itu banyak modelnya ya. Ada MBKM yang sifatnya itu kayak model apa ya, KKN tematik ya, misalkan. Berarti kan kalau teman-teman kenapa misalkan kemarin kayak polanya itu kayak KKN tematik atau kayak KKN, karena kan banyak mayoritas dulu itu di sebagai apa eh, atau proyek independen namanya ya, proyek independen karena banyak teman-teman itu yang berkegiatannya di desa gitu. Eh, dan kalau misalkan ada yang Pak, saya ternyata punya punya tempat usaha atau punya bisnis, berarti ya silahkan aja. Berarti nanti MBKM-nya itu bukan MBKM proyek independen, tapi adalah proyek pengembangan usaha gitu. Silakan, nggak apa-apa. Mas Muhammad Isa, silakan. Masih di mute. Oh iya, ya, ya. Ayo Mas Isa, mumpung Mas. Ada yang karyawan, ya. Kan sebagian ada yang karyawan, Pak. Mas Isa, karyawan di mana? Tinggal di mana, Anu, Mas? saya perangkat desa, Pak. Cuma kan Perangkat tadi, desa. ya, di di kelas saya kan ada beberapa yang kemarin kan eh, agak mundur, ya sempat mundur untuk program MBKM itu loh, Pak. Yang 6 orang itu ya? Ya, nah itu apakah, Yang satu udah masuk Pak, Adelia Pak. eh bukan, bukan, bukan. Mbak Adelia kayaknya bukan ya. ya, nah pertanyaan saya itu, Pak, apakah nanti yang penting kasarannya itu, yang penting kita Siapa kemarin pinter-pinternya, namanya itu? ya, Sebentar.
Ya lanjut dulu Mas Isa. Oh ya, jadi kasaran apa ya? Kalau kasarnya bilang itu, apakah bisa Pak nanti teman-teman itu ya tergantung ngerjainnya itu ya sepinter-pinternya bikin narasi gitu loh Pak. Tapi programnya sebenarnya sederhana gitu. Apakah bisa dipahami pertanyaan saya? Iya, jadi sebenarnya gini, nggak perlu yang penting pinter-pinter bikin narasi sebenarnya kan gini. eh Kalau di apa di deskripsi atau di karya ilmiah mungkin kita kan harus mampu menarasikan gitu ya. Tapi Ya. kan sebenarnya kalau di proses pengabdian masyarakat bahkan di analisis situasi itu kita nggak perlu banyak narasi yang ilmiah sebenarnya. Justru Hmm. kita ya sampaikan aja mitra kita itu apa, masalahnya apa, itu aja. Nah, eh saya sebentar, saya lagi nyari yang kemarin itu yang 6 orang ya. Ada di grup sih Pak namanya. Tapi malam ini hadir nggak ya? Sebagian ada kayaknya Pak saya perhatikan. eh Sebentar, saya lagi kalau nggak salah kemarin itu sempat saya dikirimin Pak Isnan. Oh ini namanya Nur Cahya Agustian. Kemudian Jikra Dwi Rasika, gitu. Hermiati, Hadir, Is- Pak. Istiladapia ya, Supriyatni dan M Norton itu ya. Itu nanti aja gini aja. Kemarin saya sudah Zoom ya dengan teman-teman. Kemarin Hmm. saya jadi DPL MBKM-nya di semester 6. Jadi nanti yang awal mula dari nggak MBKM, yang kemarin belum MBKM ya karena sudah ngejum dengan saya. Jadi saya udah bilang ke teman-teman nanti itu biar ini aja. Nanti yang DPL-nya saya ya. Nanti DPL-nya saya. Nanti kita Oh, buatkan skema kira-kira apa nanti yang cocok untuk teman-teman ya. Kemarin kita sudah ngejum Mas Isa. oh ya siap siap. Terima kasih Kalau Pak. nggak salah Sama ada satu tuh lagi Mbak Pak. Hermiati ya. Mbak Hermiati tuh kalau nggak salah dengan siapa lagi kemarin. Mbak Hermi, oke ya. Mana Mbak Hermi nggak ada suaranya. Ya, gimana, Pak? Iya, kemarin udah oke ya, MBKM ya. Insya Allah. Oke, nanti dengan saya ya. Oke, Pak. Iya. Siap. Oke, Saya udah. satu lagi Pak. Silakan. Kalau ini kan dulu saya akuntansi sempat dapat C, sama satu lagi itu manajemen strategi. Itu sebenarnya ngerjain tapi lupa numpuk gitu. Akhirnya kan jadi D. Hmm. Nah, itu nanti konsulnya ke mana ya Pak? Biar ikut MBKM. Bisa enggak ya? Oh, kalau sebenarnya gini Mas, kalau MBKM itu kan di apa ya, di semester yang berjalan yang ditawarkan ya. Hmm. Tapi nanti gini aja, berarti kalau apa pengantar akuntansi misalkan dapet C ya, Ya. itu sebenarnya nggak apa-apa. Hmm. Paling itu Oh, yang manajemen strategik nanti aja semester 7 atau semester depan ya. Siap-siap. eh, atau kayaknya semester bakal muncul itu manajemen strategik itu di semester 7 nanti nggak apa-apa ambil aja. Walaupun kan semester 7 udah nggak bisa MBKM karena kan itu udah konsentrasi ya. Makanya ini semester yang sekarang semester 6 ini kesempatan kedua teman-teman MBKM karena ketika sudah semester 7 itu banyak mata kuliah, semuanya mata kuliah konsentrasi karena mata kuliah konsentrasi itu nggak bisa MBKM gitu. Jadi kalau yang semester 5 berarti punya kesempatan untuk MBKM 2 semester tuh gitu. Oh, siap. Itu Berarti sarannya semester 7 Pak. Saya yang ya manajemen strategi. Oke, siap. semester 7 karena Makasih, Pak. kalau MBKM itu bisa dikonversi itu ke mata kuliah yang berjalan gitu di semester berjalan ya Siap. gitu. Makasih, Oke, Pak. Mas Norton silahkan. Iya Pak, kedengar nggak suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terdengar. Iya, itu masalah untuk nilai yang D. Saya juga di pengantar akuntansi kayaknya nilainya D itu Pak. Oh, Itu nanti maksudnya kan kita tiap milih di KRS itu
udah udah ada paketannya ya Pak ya. Kemarin Iya, juga saya mau coba diambil gitu kan nggak bisa ternyata gitu. ah, ah. Itu ya nanti aja apa sebenarnya sebenarnya ini sih bisa Sama ya. Mas, saya juga C kok Mas. Tenang aja Mas. Nggak, saya D. Silakan ke Kalau Pak Ayi. kalau kalau C saya mungkin santai. Ini saya D loh Pak. Oke, eh Tapi itu di nilai itu banyak kok temennya. Santai aja Oh, deh. Banyak yang C, banyak yang D maksudnya. iya. ah, ah, Berat, ah, berarti nanti ada ya Pak ya ke depannya ada gitu bisa nanti boleh diperbaiki boleh ya. boleh diambil diperbaiki boleh. Oh iya. Iya Pak. Ah, Makasih Pak. oke, walaupun gini teman-teman eh pahit-pahitnya gitu ya, pahit-pahitnya itu eh apa nggak ketemu gitu ya, nggak bisa ngulang terus karena jadwalnya bentrok karena rata-rata dulu teman-teman yang mau skripsian itu masih ada mata kuliah yang nilainya belum lulus, kemudian nggak bisa ngambil karena jadwalnya selalu bentrok. Kadang ada gitu, ada pas mau skripsian itu ada namanya semester pendek Hmm, gitu. Semester pendek itu berbayar gitu ya. Pertemuan itu hmm. hanya 5 hari ya, 5 kali pertemuan tuh gitu. Oh, berarti maksudnya ada solusi gitu kan, Pak? Ada. Walaupun gini, kadang saya itu pingin ya nanti, tapi itu harus pertengahan, gini, pertengahan Agustus dari semester ganjil, semester genap ke ganjil ya, berarti dari Juli ke Agustus itu saya itu pingin mempraktekkan membuka kelas antara. Nah, kelas antara itu ya udah tuh teman-teman yang ngulang itu nanti di kelas antara, tapi memang nggak bisa harus barengan gitu, harus rombongan ya. Atau boleh Hmm. nanti ingetin saya ya, ingetin saya. Tapi masih lama sih tahun depan ya. Tahun depan Hmm. misalkan nggak apa-apa teman-teman di collecting aja tuh kira-kira mata kuliah mana yang banyak ngulangnya sama ya. Misalkan oh ini saya manajemen apa pengantar manajemen ada 9 orang misalkan yang perlu perbaikan. Nanti kita bukakan kelas antara gitu sebenarnya. Tapi selama ini kita masih tergantung pada semester pendek gitu. Tenang aja ada ini kok. Atau kalau ini nanti semester 7 ya. Semester 7 ada eh, atau gini, semester besok kalau kalau dibuka kelasnya, gini semester besok kalau dibuka kelasnya itu nanti boleh nanti Mas Isa ya, Mas Isa lapor ke saya. Siap. eh, Silahkan ambil walaupun kan misalkan teman-teman MBKM tapi khusus mata kuliah yang ulang silahkan kuliah. Oh, ya, siap, siap. Ah, Paham, mulai paham. mulai semester depan ya. Mulai semester depan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Karena kan kalau atau semester ini oh semester ini kayaknya penuh ini ya kelasnya penuh. Gak apa-apa mulai semester depan ya. Mulai semester depan nanti semester depan juga kayaknya akan tetap dibuka untuk kelas semester 1. Semester 1 Siap. berarti kan apa tuh pengantar akuntansi ya gitu. Kemudian ya masih 3 semester masih keburu lah teman-teman untuk apa ya untuk ngambil ke ganjil ataupun ke genap ya. Nggak apa-apa nanti gitu aja. Karena kan yang bisa dikonversi itu untuk MBKM hanya semester berjalan. Jadi sisanya tuh yang teman-teman ngulang boleh tuh nanti sambil kuliah nggak apa-apa. Tapi Ya. nanti biar Iya, Pak. biar di karena gini biar setelah kan sebenarnya sistem kuliah itu kan kita paket ya. Per semester itu sudah dipaketkan. Nah, jadi kalau ada yang ngambil ke semester atas, ya, biasanya itu sama akademik itu disisir gitu. Jadi nanti akan di ini ya akan di apa dihapus atau dikeluarkan itu kecuali misalkan teman-teman lapor ke saya nanti dari saya kasih apa kasih catatan ke akademik ini ngambil mata kuliah ini itu biasanya akan sama akademik akan diabaikan gitu Hmm, gitu baik, Pak. Izin, oke izin Pak. Berarti misalnya kayak saya Pak ini di apa kemarin ya manajemen akuntansi kayaknya itu yang C itu berarti nanti kemarin kan saya sudah minta sama Bu dosennya kan mau mengulang gitu loh. hmm, Mending saya remedi sebelum sebelum nilai keluar gitu kan. Bilangnya ah udah nih tinggal tinggal nanti lihat dulu aja kan gitu.
Nah, Hmm. ternyata kan sampai sekarang kayak ganjel gitu Pak ketika ada C itu. Itu untuk saya itu harus mengikuti lagi atau hanya mengikuti nanti ujian susulan atau gimana gitu Pak? Enggak, itu kalau kecuali gini, di kita itu sebenarnya nggak ada istilah ujian susulan. Mm-mm. Oh, sorry, ada ujian susulan itu biasanya yang nggak benar-benar ikut ujian, yang dianggap nggak ikut ujian, itu biasanya Oh ada ujian gitu. susulan gitu. Gitu. Nah, itu. Jadi Itu ya, itu sih hanya karena gini sih Pak. Kemarin itu waktu itu tuh di UTS-nya sebenarnya itu yang di semester hmm, 1 sih yang agak parah itu kan kebarengan bener-bener eh, dari tugas 5 itu yang saya kerjain 3, terus ketika upload si akadnya lemot, saya kirim lewat email. hmm, Nah, jadi si akadnya itu nggak kedetek, yang di emailnya itu kedetek telat 15 menit gitu loh, Pak. ya itu eh, sambil curhat sebenarnya saya curhat Iya, kalau nggak apa, jadi saya terus curhat, saya setiap curhat. eh, absen itu nggak pernah nggak berangkat gitu Pak. Cuman kan Hmm, memang mungkin pola pikir kami ini sardes yang sudah usia-usia apalagi sesaya kan juga gaptek gaptek juga mungkin iya gitu loh. hmm. Tapi ketika saya minta susulan juga kayak kayak Saya ikan. saya saya curhat nih ke Bu Yanti dan teman-teman ya. Beberapa enggak, saya yang akan curhat itu. Beberapa hari yang lalu itu kita itu ada grup seluruh dosen FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ya Warek satu itu nge-share jumlah yang ngisi KRS gitu. Walaupun sebenarnya itu kan yang di apa atau yang dikutip oleh Warek satu itu penurunan jumlah mahasiswa akuntansi gitu. Kalau manajemen aman sebenarnya ya. Akhirnya di situ tuh banyak banget dosen bahkan kan ngelihat ada beberapa jumlah mahasiswa yang nggak aktif gitu ya. Ternyata nilainya juga lumayan banyak. Itu banyak gitu. Itu dosen-dosen yang ya dosen home base ya. Dosen home base itu dosen yang nggak struktural juga belum tetap di kampus ya. Atau bahkan misalkan teman-teman dosen yang praktisi lah ya, praktisi kemudian ngajar. Itu menyampaikan banyak banget masukan-masukan itu. Saya pikir ini tuh masukan itu sudah kita lakukan semua gitu ya. Cuman ada hal yang masih saya ngeganjel yang baru saya rembukan ke dekan dan nanti mau dibikin kebijakan mulai semester ini ya. Hanya saya apa ngetik panjang lebar gitu. Apa informasi yang nggak mereka terima saya sampaikan dan di akhir saya cerita. Jadi salah satu faktor saya bilang kenapa banyak teman-teman mahasiswa ngeluh itu karena teman-teman dosen itu belum memahami sepenuhnya metode perkuliahan kelas online. Misal saya bilang eh, pengumpulan ujian atau UTS atau UAS yang diberikan waktu durasi waktunya itu sama persis dengan jam kuliah sehingga teman-teman yang di pelosok yang di desa yang kekurangan akses jaringan atau bahkan yang beda waktu perbedaan zona waktu itu kesulitan untuk apa namanya untuk mengupload ujian dan nggak ada toleransi untuk ini ya penambahan atau bahkan media lain untuk mengirimkan nilai sehingga banyak teman-teman nilai masih teman-teman mahasiswa itu jelek alasannya karena itu gitu. Udah tuh saya panjang lebar ternyata nggak ada yang komplain satupun gitu ya nggak ada lagi tuh pembahasan soal harus begini kayaknya prodi harus gini prodi harus gini gitu nggak ada lagi tuh yang sampai hari ini kayaknya masih sepi-sepi tuh grup gitu. Jadi pas hari pertama itu seharian tuh banyak banget mereka cerita ya, Prodi kayaknya harus seperti ini, Prodi seperti itu. Saya bilang nih kok Prodi semua gitu ya. Hanya saya panjang lebar udah sampai hari ini sepi tuh grup. Kalau yang kenal Pak Isnan tiba-tiba masuk ke ruangan, Pak Isnan selalu bilang galak banget kata Pak Ai, kata, Pak galak banget itu. Kalau Pak Isnan manggil saya abang ya, bang galak banget di grup biarin saya bilang biar pada mikir kok ngelas apa ngajar di kelas virtual disamain kayak kelas reguler. Jadi sebenarnya gitu nggak apa-apa. Ini kan ya mungkin teman-teman apa ya teman-teman apa
kejadiannya di teman-teman, tapi kita ngambil banyak hikmahnya ya untuk teman-teman ya selanjutnya gitu ya untuk perbaikan itu. Gitu. Pak Norton ada lagi? Pak, ada pertanyaan dari teman yang nggak bisa masuk ke Zoom. Hmm. Katanya untuk pengantar, surat pengantar apa ada dari kampus untuk MBKM bagaimana itu, Pak? Nanti ada surat pengantar ya. Iya. Ya, Pak, itu aja tadi Oke. titipan. Pak, izin tanya nih, Pak Endi. Oke, silakan Pak Supendi. Berarti program MBKM ini resminya belum berjalan ya, Pak? Belum, ini baru kita memulai gitu. Baru memulai. Nah, Memulai. saya utamanya perangkat desa, Pak. Itu Hmm. tadi disinggung memanfaatkan kegiatan yang ada di desa. Gitu. Nah, saya tuh sudah memulai, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, nggak apa-apa. Berarti ya kan nanti tinggal dilaporkan aja gitu. Yang penting Ya, gini, maksudnya sah nggak, Pak? Gitu. ada ada Bang. foto, ada ininya nggak? Ada pakai banner gitu. Nanti Kalau banner otomatis, Pak, karena memanfaatkan kegiatan di desa, banner desa, Pak. Tapi hmm, video ada, dokumentasi ada, saya pakai jaket alma mater, oke. Nggak, ya silakan aja gitu. Silakan aja. gitu, Oke. gitu. Silakan. Tapi nanti ini ya, saya belum. Oke, itu dulu. Silakan aja. Nah, Eh, ada lagi Pak Supendi. Sebelum saya nanti untuk keluaran ya, luarannya apa aja ya. ya. Eh, Berarti kan tidak harus fokus pada bidang wirausaha atau ekonomi Hmm, untuk perangkat desa ya, Pak, utamanya ya. memanfaatkan kegiatan di desa, berarti kegiatan di APBDes desa, Pak, rata-rata perangkat desa. Jadi Hmm, boleh dilakukan. Jadi saya sudah mempersiapkan sebelum sebelum ini dibuka, Pak, gitu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Itu aja, Silakan. Pak, Hmm. pertanyaan saya. Oke, Mbak Indrawati. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Ini kan saya kan pendamping desa, Pak. Iya. Kebetulan kan ada ada wacana program dari pemerintah itu kan tentang makanan bergizi. Nah, Hmm. yang nantinya itu jatuhnya itu akan Gratis. BUMDes bisa ikut di dalamnya, berperan di dalamnya. Nah, maksud saya itu Pak, bayangan saya itu kan mau mengambil eh, itulah pendampingan ke BUMDes supaya bisa memenuhi syarat untuk berperan di dalam program itu. Salah satunya kan harus berbadan hukum, harus ada izin berusaha NIB itu, kemudian Hmm. juga harus punya katalog di LKPP gitu Pak. Hmm. Nah, kalau tadi saya simak itu kan ada namanya mitra sasaran. Berarti Hmm. mitra sasarannya itu eh, ke pemerintah desa atau ke BUMDesnya, Pak? Eh, oke, saya ini dulu. Itu Mbak Indrawati, itu Ya, kalau kalau yang tadi disampaikan harus berarti kan masalahnya itu kan BUMDes itu dia belum eligible atau belum layak untuk mendapatkan program itu kan? iya betul. Gitu kan? Oke. Iya, itu analisis permasalahannya ya, Ya, Pak ya. itu masalahnya ya. Berarti nanti solusi yang ditawarkan dia harus punya ini, punya katalog, punya lain-lain, badan hukum dan lain-lain kan? Iya. Oke. Kalau itu misalkan itu bisa berjalan dan ini biasanya rata-rata ya nilai MBKM itu nggak semuanya A, tapi kadang ada satu nilai yang B gitu ya. Kalau itu Oh, bisa jalan, saya kasih nilai A semua tuh. Itu. Nah itu ya. Kalau nilai pokoknya nilai MBKM nggak usah dipikirin ya. Gitu. Kalau mm, kalau laporannya tepat waktu ya paling ya biasanya nggak semua A, tapi ada satu mata kuliah biasanya misalkan B gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada juga yang memang ini kegiatannya bagus banget itu nilainya A semua tuh. Dan itu Mbak Indrawati itu kalau bisa jalan tuh bagus tuh kegiatannya. Oke, untuk eh mitra sasarannya tadi berarti pemerintah ini desa atau BUMDesnya, Pak? eh
itu bisa dua-duanya atau bisa pilih salah satu gitu. Mitra sasarannya ya bisa juga si BUMDesnya, bisa juga si BUMDesnya yang penerima manfaat. Tapi kalau misalkan BUMDesnya itu adalah bagian daripada desa gitu ya. Berarti kan mitra sasarannya adalah desa, kemudian penerima manfaatnya adalah BUMDes gitu. Oke. Kemudian Pak, tadi kan ada juga disinggung masalah bahwa kita harus ada dokumentasi yang menggunakan alma mater ataupun spanduk. Hmm. Mungkin bisa di-share Pak contoh-contoh spanduk yang bisa kita Eh, pakai itu. sebenarnya sebenarnya spanduk atau teman-teman gini, buka cari di Google gitu. Di Google saya coba cek ya, saya coba cek MBKM ITB Ahmad Dahlan. Kemudian cari nih ada Pemkab Natuna itu. Ini ada udah tuh liatin aja tuh, cari-cari di Google pokoknya banyak kegiatan-kegiatan MBKM ITB Ahmad Dahlan ya. Ada lagi Maksud nih. saya tuh Pak, apa kita harus menuangkan judul kita Oh di iya, dalam. iya itu pasti judulnya yang penting ada judul, eh, ada ini ya, ada kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada logo ITB Ahmad Dahlan, kemudian judul, udah itu cukup. Syaratnya itu. Ah, Dan ah. seperti yang Pak Supendi sampaikan tadi juga, Pak, eh, itu waktunya bisa bisa misalnya kita sudah start duluan nih, sedangkan yang tadi belum mulai, itu sudah sah-sah aja Pak ya nanti ya. Ya, sah aja. Tapi kalau bisa gini, kalau bisa, misalkan oh, ini tuh saya sudah setengah jalan, tinggal setengah lagi belum jalan. Itu kan berarti kita bisa manfaatin tuh untuk nempel nempel spanduk gitu ya, Mm-mm. gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke, saya saya ini ya, bentar. Ini jenis-jenis luarannya nih apa aja nanti untuk pelaporan ya. Bentar. Izin ya Pak ya, sambil tanya sedikit Pak. Silahkan. Ya, jadi untuk banner itu nanti hanya sebagai cover kan Pak, atau gimana Pak? Sebagai Sebagai apa? sebagai cover awalan kan Ya kalau tidak tidak semuanya harus pakai banner kan Pak kegiatannya. ya nggak semua. Oke, Ya kalau misalkan ke lapangan kan nggak perlu juga kita pasang banner. Tapi betul kalau betul. misalkan kalau di ruangan kan memang ada Oke. banner gitu ya. Setidaknya misalnya ya Pak ya, ini kan mau mulai nih. Saya nanti Hmm, akan ada penyerahan bibit nanas ke petani, ke kelompok tani hutan gitu kan. Nanti saya pakai alma mater, kita siapkan foto itu untuk ya sebagai cover laporan gitu ya Pak ya. boleh. Oke, oke. Siap Pak, paham. Terima kasih. Berarti nggak wajib pakai banner gitu kan ya, Bun? Iya, Kalau Mas. kalau bisa ya tetap ada yang pakai banner ya. Kayaknya untuk di depan untuk cover ini deh untuk cover makalah kalau kalau Bunda terimanya kayak gitu. Jadi kita ada kegiatan MBKM terus kemudian apa studi masalah studi kasusnya apa itu jadi untuk di depan gitu. Kalau kalau yang Bunda terima kayak gitu. Nanti bisa dicontohkan ya Pak Ayi, Apanya contohnya tuh? bannernya ada yang misalnya foto dari bannernya itu sendiri. Eh Searching aja. boleh nih saya coba ini ya. Teman-teman boleh nanti eh ketik MBKM
MBKM ITB ITBAD Ahmad Dahlan. ada, ya ada Pak. Pak, seperti yang di grup ya Pak ya. Ya ada nih. Eh, nah, kayak gitu. Tuh ya. Silakan aja. Yang penting kan ada MBKM-nya, kemudian ada logo ITBAD, ada judul gitu. Oke. Nah, saya coba kita ke keluaran ya. Bentar. Terus nanti atau nanti saya jelaskan. Bentar. Oh, kalau yang disampaikan itu MBKM ITBAD nggak di situ ya. Itu sebenarnya link MBKM untuk kelas yang reguler. Oke, ini saya coba coba sambil share ya. Ini tuh Pak, ini apa yang semester 5 bagus nih. Nih, ya. Eh, ini nih bagus nih. Peningkatan manajemen dan tata kelola badan usaha milik desa. Kalau ini ini ya usaha ternak. Nah ini kalau nggak salah ini Mbak Tri ini bikin ini ya, bikin bikin pupuk, kemudian oh ini stunting. Kalau ini tuh khas daerah mana Kalimantan kalau nggak salah ya, kerajinan ya. Ini ini BKM juga. Silakan ini ya bannernya bebas lah, bannernya bebas. Nah, ini teman-teman jenis luarannya ya. Eh,
Saya ini dulu, saya sisir dari awal. Di awal kan teman-teman membuat apa namanya, membuat proposal MBKM. Setelah proposal itu kan tadi hanya bab 1, bab 2 ya. Nah, nanti laporan MBKM itu dia nambahin aja bab 3. Bab 3 itu berarti bicara soal ya tadi kegiatan-kegiatannya apa aja gitu ya. Kegiatan-kegiatannya apa aja yang sudah dilakukan, kemudian ketercapaiannya seperti apa gitu. Nah, tapi nanti untuk apa untuk laporan laporan apa laporan MBKM-nya nanti ada template, ada tambahan template lah ya, tinggal bukan tambahan, ada informasi apa aja yang ditambahkan nanti akan kita sampaikan. Nah, ada artikel jurnal gini. Teman-teman ada yang kemarin, "Oh, Pak, susah bikin artikel jurnal." Artikel jurnal itu adalah mininya dari laporan MBKM gitu. Jadi laporan MBKM yang diringkas gitu. Itu ya artikel jurnal. Ini nggak perlu terbit, teman-teman hanya cukup bikin artikel jurnal. Kemudian video kegiatan, usahakan video kegiatannya itu bukan dalam bentuk kumpulan foto, tapi beneran ya video aktivitas kegiatan MBKM. Kemudian ada berita koran. Berita koran itu Pak, kalau misalkan saya adanya di desa gitu, bisanya di desa ya, di apa di website desa itu silahkan, boleh ya, nggak harus berita koran ternama ya. Kemudian ada hak kekayaan intelektual, ini sifatnya ini opsional ya, ini opsional nanti. Ini tuh kalaupun nanti ada, itu sebenarnya respon dari lembaga LP3M ya, lembaga penelitian kampus. Kalau misalkan oh ini hasil MBKM-nya bagus, perlu kita bikinkan hak kekayaan intelektual. Jadi yang perlu teman-teman ini adalah tiga ini. Udah tuh luarannya, berita artikel jurnal, video kegiatan, kemudian berita koran. Udah cukup. Tapi kalau misalkan ada tambahan lagi, misalkan oh saya ingin bikin poster kegiatan gitu, silahkan bikin posternya. Kemudian video kegiatan juga tentu harus diupload di YouTube ya, upload di YouTube. Nanti yang dikumpulkan adalah berupa link YouTube-nya. Kemudian berita koran ya silahkan mau di berita apa di website desanya silahkan, ataupun misalkan ada teman-teman punya teman yang biasa di media online, koran online silahkan, atau misalkan paling paling susahnya nggak dapat dimanapun, teman-teman cukup bikin Kompasiana. Kalau Kompasiana itu kan kita bikin akun kemudian kita upload berita kan bebas tuh, boleh gitu ya, itu juga boleh, silahkan aja. Oke, luaran dulu ada yang mau ditanyakan, Saya Pak mau tanya, silahkan. kalau ini kan banyak di kita di desa. Kalau dia ngambil tema tentang pelayanan gimana Pak? Bisa kayak itu? Kualitas pelayanan desa Iya, ya, selama kan selama itu menjadi masalahnya ya silahkan, itu menjadi masalah dan ada solusinya silahkan. ya karena kita lagi mengarahkan masyarakat untuk menggunakan aplikasi Pak untuk pelayanan. Oh, berarti nanti ininya oke, berarti gini, eh, sifatnya sosialisasi aplikasi itu ke masyarakat gitu aja. Iya, kita Boleh. juga menginikan juga ke mereka sosialisasi langsung juga sekalian mengajarkan mereka menggunakan aplikasi itu. Jadi pengenalan aplikasinya, kemudian pelayanannya kan bagaimana supaya tidak ngantri lagi, nggak perlu capek-capek ngantri, sudah bisa ngerjakan di handphone masing-masing gitu. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Tentang HKI mungkin Pak. Gimana tuh? Iya, HKI-nya ini bisa dicantumkan, bisa enggak tadi ya Pak ya. Ya, Kemudian HKI ini tentang apa ya Pak? Tentang hak aki produk
atau HKI yang kita lakukan, mungkin kekayaan intelektual yang mungkin misalnya berupa merek atau apa gitu Pak. Ya itu bisa pokoknya gini. Apapun dari jenis kegiatan teman-teman gitu ya. Nanti kalau misalkan nanti ketika dilihat oleh misalkan atau dosen ya nanti kayak kemarin tuh ada apa ya? Saya lupa lagi tuh Pak Rektor itu mahasiswa bimbingan MBKM itu yang semester 7 itu punya satu produk yang apa yang ternyata karena di sana itu saya lupa lagi deh. Dia lebih ke minyak kayak minyak tanah gitu ya. Cuman saya lupa lagi. Itu kan akhirnya sama Pak Rektor itu minta untuk LMBK apa untuk LP3M. LP3M itu lembaga penelitian untuk mengurus saya lupa lagi antara paten atau hak apa ya atau haki ya itu langsung tuh direspon oleh teman-teman LP3M. Jadi maksud saya hak HKI ataupun paten ataupun apapun jenisnya ya itu nanti kalau misalkan teman-teman boleh nanti dari usulan teman-teman atau bahkan dari usulan dosen ya silakan aja gitu yaitu mau produk mau misalkan saya punya apa ya hasil karya ya itu bisa aja gitu silakan aja dan ternyata kan Oke. kayak Heeh. kayak kayak bikin haki itu ternyata kan kayak kemarin ada yang punya apa ya punya rancangan sesuatu ya itu langsung dibikinkan sama LPTKM dan itu gampang sebenarnya itu bisa cepet 2 hari kayaknya jadi ya Justru itu berarti kita yang diuntungkan oleh kampus ya Pak ya intinya ya. iya Oke 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 ya paham Pak. Ya gitu. makasih Pak. Oke, tapi gini, kalaupun itu nanti teman-teman tetap kan karena ada dosen pembimbing, biasanya kampus akan mengurus selama itu ya teman-teman dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen gitu sebenarnya. Karena kan biasanya untuk akreditasi yang mahal itu ya mau penelitian, mau paten, mau haki, apapun itu akan lebih mahal nilainya itu bagi akreditasi ya, punya nilai lebih jika itu ada nama dosen dan ada nama mahasiswa. Terutama yang paling bagus itu nama pertamanya itu mahasiswa. Nama pertamanya mahasiswa, nama keduanya dosen itu lebih bagus. Paling gitu, Mbak. Oke siap Pak paham Bapak. Ya. Jadi ini sebetulnya kalau memang apa kita mau fokus ini kan bisa jadi apa ya Pak semacam dikti ya Pak ya. Iya. Oke oke siap Pak. Oke. Ada lagi? Atau kita Ini cukup izin bertanya, Pak. silahkan? Ini tadi kan kita yang menjadikan apa konsep dari MBKM ini kan untuk mengatasi permasalahan. Mm-mm. Tapi nantinya kan untuk misalkan targetannya harus kita mencantumkan indikator-indikator yang spesifik nggak? Kalau misalkan kan eh, contoh kasus ketika kita MBKM di desa itu tingkat pelayanan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat apa kita harus ada semacam survei awal untuk indeks Survei gitu. kepuasan masyarakat dan setelah kita pendampingan ada survei akhir atau seperti apa terus seperti kayak di BUMDes peningkatan kapasitas pengelolaan pengurus BUMDes Mm. itu ada indikator spesifik harus atau gimana atau cuma narasi aja Pak? eh ya sebenarnya kan kalau yang penting gini aja, kira-kira ketika kita bicara, oh lemahnya pelayanan BUMDes, ada nggak data atau gambar yang tentunya bisa bisa menjadi hal yang informatif atau informasi tambahan gitu. Tapi kalaupun misalkan, oh ini bagus nih ketika misalkan sekalian saya proyek MBKM kemudian saya jalankan maka ya idealnya kan ketika ngukur pelayanan itu apalagi hasil daripada pengabdian kita akan dilihat tuh sebelum dan sesudahnya kita akan bandingkan gitu ya. Tapi kira-kira waktunya ketika kita kan nggak mungkin kita hari ini bikin pelatihan kemudian besok kita survei indeks kepuasan layanan kepada masyarakat gitu ya. Kan itu butuh butuh waktu dulu kan kira-kira memungkinkan enggak tapi kalau misalkan ini ya nggak usah spesifik gitu. Di itu yang penting narasi itu bisa menggambarkan kondisi real kondisi existing atau kondisi real yang dihadapi oleh mitra gitu. Kemudian kan yang paling apa yang paling pentingnya lagi ya bentuk kegiatannya sebenarnya kan itu tapi bukan apa ya bentuk kegiatan bukan pasca ataupun sebelum kegiatan sebenarnya. Itu Mas
Suryatna ya. Yang penting udah yang ini aja. Yang penting narasi itu bisa menjelaskan aja. Ya. Kalau misalkan saya kan contoh kasus mau mengambil pendampingan ke BUMDes gitu kan, ke BUMDes Hmm. untuk peningkatan eh, pengelolaannya. Nanti kan ada misalkan indikatornya itu peningkatan dari segi PAD-nya ke tingkat pemerintah desa. Jadi, nah itu kan kalau misalkan mitra usahanya kan BUMDes, terus untuk penerima manfaatnya apakah pengelolanya atau Pemdesnya sendiri? eh Ininya kan yang jadi ininya apa di tempatnya kan di BUMDes ya yang akan Ya, dikembangkan ya. ya, Ya bisa aja tadi yang di awal juga boleh misalkan karena BUMDes ini kan bagian daripada desa ya. Boleh aja gitu mitra sasarannya adalah desa. Kemudian penerima manfaatnya adalah BUMDes. Atau bisa aja kita langsung udah tuh tembak spesifiknya mitra sasarannya adalah BUMDes, kemudian penerimanya juga BUMDes gitu. Bisa juga. siap Pak. Cukup. Terima kasih. Ada lagi? Izin Mbak, mau bertanya? Silahkan. Eh, Mohon maaf Pak, sebelumnya tadi jaringan tidak bagus, jadi mungkin dari awal banyak yang tidak saya itu bisa ikut apa yang Bapak sampaikan. Jadi di sini saya ingin bertanya tugas yang MBKM yang akan kita kerjakan sebagai mahasiswa ya dari Bapak tadi salah satunya kita kan bikin makalah nih ya Pak, Iya, proposal. makalah proposal. Terus dalam proposal tersebut kita Putus ya suaranya ya. Terus, Suaranya putus ya. ya. Iya, Pak. Atau nanti kalaupun ini mungkin Mbak Yanti atau tadi Mas Isa ya. Nanti boleh di ini ya, dibantu menjelaskan. Ya, insya Allah siap, Pak. Mm-mm. Izin bertanya, Pak, yang terakhir nih saya mau berangkat ke Jakarta, ke Pangandaran. Oke. Ke Pangandaran ngapain Pak? Ke Pangandaran Pak? Ada acara dari desa. Saya kira Tinggalnya masuk ke laut. orang Jakarta, aslinya orang Jakarta. Asli nama orang Garut. Erek liburan Bapak teh ini ke Pangandaran sama perangkat desa semua. Oh, dari Garut ke Pangandaran. Muhun. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. Rudi dari Garut, Pak, semester 5. Izin bertanya nih, kalau untuk koperasi itu yang cocok judulnya apa untuk bidang pengabdiannya? Kemudian yang kedua di wirausaha misalkan barbershop atau pangkas rambut nih, yang diambil tuh judul-judul yang memang saya punya punya apa seperti di barbershop nih, punya impian nanti jadi HKTI ya gitu ya. Nah, mohon bimbingannya Pak untuk judul-judul proposal dari dua tema tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Oke, sebenarnya gini, kalau judul itu termasuk nih teman-teman yang saya ingat ya tadi siang itu ada mahasiswa virtual semester 7 ya. Nanya ke saya, Pak, saya mau isi template untuk tugas akhir. Jadi tugas akhir yang diberikan itu ada 3 model. Pertama itu skripsi, kedua itu publikasi ilmiah, ketiga itu proyek kewirausahaan itu ya. Nah, si mahasiswa ini ngambil judulnya, mengambil
skripsinya itu tetap Pak saya pingin skripsi aja, oke silahkan ngambil skripsi. Terus nanya ke saya, Pak, kira-kira judul saya apa? Kira-kira judul saya ada minta saran untuk judul skripsi dan variabel apa aja yang harus saya ambil, kemudian alat analisisnya apa. Eh, saya saya sampaikan ambil kualitatif, metodenya pakai grounded theory gitu ya. Hmm. Terus dia sampaikan, Pak, saya nggak paham soal itu. Soal grounded theory saya baru dengar. Saya balik lagi. Makanya judul skripsi itu ya silahkan sesuaikan dengan permasalahan yang ingin diteliti, kemudian sesuaikan juga dengan apa ya kira-kira kapasitas kita. Jadi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai gitu ya. Termasuk MBKM juga adalah MBKM yang selesai. Makanya Pak Kang Rudi, menurut saya silakan aja. eh, Kira-kira saya nggak bisa tuh ngasih apa judul yang bagus atau judul yang sesuai. Karena kan Kang Rudi sendiri yang paham itu kondisi BUMDes-nya. Misalkan kalau mau di BUMDes ya BUMDes-nya apa masalahnya. Atau bahkan di barbershop ini masalahnya apa, kemudian solusi yang ditawarkannya apa. Jadi ya itu Kang Rudi yang bisa ini misalkan kalau dalam barbershopnya misalkan dalam segi marketing berarti kan Pelayanan. pendampingan marketing BUMDe apa barbershop Hmm. X misalkan gitu jadi sederhana aja sebenarnya tapi usahakan bisa mencirikan kegiatan yang dilakukan itu Kang Rudi ya. Jadi berarti inti permasalahannya setiap apa yang akan kita sampaikan dalam proposal tersebut guna meningkatkan kualitas atau pendapatan atau pengembangan dari sebuah usaha tersebut, berarti Pak ya. Iya seperti Jadi itu. ada celah di mana setiap bidang tersebut ada kelemahannya, nah kita bantu untuk penyelesaiannya gitu ya. Ih cocok Pak Rudi. Kang Rudi cocok tuh, kayak gitu. Siap. Hmm. Kang Paham Rudi Pak, siap. Kang Rudi banyak Nah, domba kan di Garut. kenapa Pak? Di Garut banyak ini nggak ternak domba nggak? Domba-domba Garut bagus-bagus tuh. Banyak Pak. Kenal sama ini yang biasa bibit-bibit domba Garut itu Kang Rudi. Kenal ada daerah Cabango. Banyak Garut. itu Kak, satunya sampai 70 juta Pak kemarin. Iya. Itu kalau yang sudah dipentaskan tuh Bu. Ada kemarin di daerah Cikajang itu banyak banget yang punya domba sampai 70 Mm-mm. juta satunya. Termasuk daerah Cikajang itu. Ya, Jadi kalau udah masuk kontes, ekor domba itu punya nilai lebih pasti nilainya. Harga jualnya sangat tinggi. Jadi yang dilihat bukan dari dagingnya, dari besarnya gitu. Dari kekuatan dia ketika diadu, kemudian dari tampilan dia gitu. Jadi nanti kategori-kategori apakah dia domba adu atau dia domba kalau di ini mah di passionnya mah modelnya gitulah. Ada beberapa kategori lah. Tapi Kang Rudi biasa ini ternak domba juga Kang Rudi atau biasa ini apa ya? Ini domba juga. Dulu beberapa tahun yang lalu sebelum bapak saya sakit, bapak saya ternak domba gede-gede Oh. Pak, tanduk-tanduknya besar. Nah kalau bapak saya pembibitan, nanti ada pihak-pihak yang melirik, wah ini bakalan bagus nih, baru dibeli gitu. Oh. Dengan harga minimal untuk bakalan aja yang bakalan gitu ya, harga 5 juta bapak saya lepasnya. wah kayaknya Pak Haji tertarik domba nih, Pak Rudi. Iya kayaknya. Kalau Ayo saya, Pak ke Garut Pak, ya, survei. kalau saya mah duit Kang segitu 70 juta buat beli odong-odong ya ngangkut rumput. Kang Rudi Garutnya di mana Kang Rudi? Saya mah di Banyuresmi, situ Bagendit. Oh situ Bagendit. Iya, yang Adik datangi saya presiden. itu pesantren di Garut. Daerah mana, Pak? Cicapar ya, yang di gunung itu banyak perkebunan tuh, biasa pada tani. Cicapar Oh, ya, daerah Pepandayan, mana, Pak? ya daerah Cicapar. Ada. Saya Di Garut itu ada tempatnya namanya Wisdom. Wisdom itu wisata domba. daerah mana tuh? Cabango ke atas.
yang mau ke arah Gunung Guntur. Ya, ya. Saya itu saya di kampung itu teman-teman masih aktif kita ini apa Karang Taruna ya kita pada ini domba kan Mm-mm. ternak domba. Jadi Kebanyakan yang ternak domba teh yang banyak perkebunan sayuran itu karena mudah didapat untuk pakannya itu. oke lah ini oke Kang Rudi nanti kita ini ya. Oh ya saya juga lupa cerita. Kemarin beberapa bulan yang lalu itu kita kerjasama dengan ada yayasan dari Garut ya dari Garut. Mm-mm. Kemudian sama ingin menjajaki program Sardes. Mereka Mm-mm. sudah ngirim hampir 300 nama ya, 300 orang. Eh, Mm-mm. tapi itu ada juga yang reguler pagi. Mereka ngincer KIP dari apa ya, dari inilah, dari Dapil Garut. Kemudian nanti kuliahnya di kita, termasuk juga untuk perangkat desanya gitu. Kalau perangkat desa sama untuk kelas Sardes. Daerah mana itu, Pak? Nah, saya lupa lagi kemarin saya diajak, cuman saya nggak ikut tuh. Nanti saya Mm-mm. tuh kalau jadi ya. Mm-mm. Siap. Di Oke. Garut itu ada 15 kecamatan soalnya mah. Karena kan Garut, karena itu mereka itu kalau nggak salah pas awal ini tuh mau ngincer karena Garut mau pemekaran kan, butuh SDM. Mm-mm. Betul, ada 3 pemekaran rencananya. Oke, berarti makin awas aja kan itu ntar PAD-nya masih dapat nggak tuh yang dipecah. Jangan sampai kayak daerah saya Ciamis. Heeh. Oh, Bapak eh asli Ciamis. ya Heeh. apa namanya Pangandaran pecah kan Ciamis nggak punya tuh potensi Heeh. daerahnya karena keambil Pangandaran semua. Pangandaran ada wisata semuanya. Hmm. Nih sekarang kan Kang Rudi mau ke Pangandaran. Mm-mm. Kalau pas daerah Raja Polah, daerah Ya. Raja Polah kan kalau ke bawah itu ke Raja Polah ke Tasik Kota, terus ngambil yang flyover ke atas ke Ciamis, Mm-mm. turun dari situ nanti ada sungai, setelah sungai itu ada lampu merah, ada pom bensin. Nah, rumah saya itu daerah sana, Hmm. Kecamatan apa? Jaur Beti. Ciawerweti. Oke, oke cukup lah Kang Rudi soal dombanya ya. Nanti kita Siap, ngobrol siap, lagi. Pak. Oke, yang Siap. lain ada lagi? Khawatir udah Nah, malam. Kalau ini kita sampai jam 10 ya. siap. Makasih, Pak. Oke. Atau kalau cukup nanti nggak apa-apa, nanti kita sambil sharing di ini ya, apa namanya, eh, di grup saya sudah share ya, itu untuk template MBKM dan contoh yang tadi saya sampaikan. Kemudian kalaupun nanti masih ada pertanyaan, boleh kan nanti kita di grup ya, di grup kita ada grup bareng, nanti boleh saling sharing atau bahkan nanti ketika ketika nanti sudah ada dosen pembimbing lapangannya boleh juga nanti sharing ke dosen pembimbing lapangan. Jadi terakhir mungkin ya terakhir udah jadi MBKM ini jangan dijadikan beban, cukup diselaraskan dengan kegiatan yang biasa Bapak Ibu lakukan itu sehingga nggak memberatkan. Satu Oke, semester satu proposal, Pak ya? ya satu Siap. semester satu proposal nanti berarti sekarang bikin proposal nanti pelaporan. Terus nanti lagi kalau misalkan di semester 6 tuh kayak yang tadi yang Pak Idris ya, berarti nanti silakan boleh baru lagi atau meneruskan gitu. Oh iya ya. Bersambung bisanya. Ya, bersambung. Oke, ada lagi atau cukup? Kalau udah selesai misalkan 2-3 bulan, bisa di ACC atau laporannya gimana, Pak? Ya, nanti nanti laporannya ini ya, nanti laporannya saya umumkan untuk pelaporan ya. Hmm. Nanti ada ininya. Jadi di awal itu gini, di awal nanti saya akan share dosen-dosen DPL MBKM gitu ya. Nah, Setelah DPL MBKM, oh enggak, di awal itu saya minta dulu mungkin beberapa hari ke depan, saya minta teman-teman untuk pendaftaran MBKM gitu ya, pendaftaran MBKM nanti silakan daftar.
Setelah daftar nanti saya plotkan dosen pendamping lapangannya. Setelah ada dosen pendamping lapangan, silakan nanti komunikasi, konsultasi untuk pembuatan apa? Pembuatan proposal. Setelah itu saya buka untuk pendaftaran pengajuan proposal ya. Setelah pengajuan proposal, jangan nunggu apapun, langsung jalan aja berkegiatan. Jadi setelah saya udah ngupload proposal, langsung aja jalan kegiatan. Nanti silakan sambil dicicil untuk laporannya. Itu. Oke, ada lagi nih, kayaknya baru ya, Mas Andreas Pero. Ini mau tanya Pak, kalau nilai UTS-nya nanti bagaimana Pak? Kalau proposal kan apakah sampai Oke, gini, bagaimana Pak? pokoknya pokoknya teman-teman jangan mikirin UTS, jangan mikirin UAS, jangan mikirin nilai UTS. Nilainya adalah nilai akhir sekaligus nanti ya dia bentuk A, B, C ya. Bukan lagi dalam bentuk nilai UAS 40, nilai UTS 50, bukan ya. Jadi nilainya adalah nilai akhir. Nanti dari prodi. Gitu. Jadi UTS nggak ada nilainya tuh. Ya Pak. Jadi nggak ada UTS, nggak ada UAS, langsung ABC umpamanya. Iya, langsung nanti nilai di akhir ABC gitu. Oke, cukup ya, Mbak Yanti. Cukup, Bapak. Siap, Pak. Oke, boleh nanti kalau masih ada pertanyaan boleh di grup ya. Di grup juga kita saling saling sharing ya. Maksud saling sharing itu ketika misalkan ada pertanyaan, ada teman-teman yang bisa menjawab nanti boleh nanti kita sambil bantu jawab ya. Jadi nggak perlu nanti nunggu saya. Kalaupun nanti saya selalu mantau kok. Kalaupun nanti ini mungkin informasinya agak keliru atau kurang pas nanti saya akan timbalin untuk ya menambahkan atau mengklarifikasi gitu. Ini Oke. Pak Ayi sedikit Pak, tadi juga teman-teman kan gini, aduh, jadi saya mohon maaf tadi mungkin saya agak lancang Pak, jadi saya sampaikan teman-teman, kenapa Pak Ayi responnya agak slow banget. Saya menyampaikan selama 2 bulan ini kampus memang baru akreditasi. Insya Allah nanti setelah inilah nanti beliau juga Iya. akan bisa diajak sharing saya gitu Pak. Mohon izin Pak. Tadi Iya, saya jadi gitu, Pak. kemarin saya cerita ke Mbak Yanti ya. Sebenarnya bukan bukan hanya kelas ini ya. Itu yang tadi baru join aja itu baru baru banget saya share ketika ketika pas mau ngejub saya langsung ingat oh semester 6 saya belum ngejub dengan mereka gitu. Saya langsung share makanya izin itu karena kalau yang semester 7 sampai semester 7 saya belum pernah tuh komunikasi lagi ya selama hampir 3 bulan ini ya. Karena itu 3 bulan ini ya 3 bulan ini kita di prodi itu padat banget jadwal. Eh, Akreditasi itu kita nyampe tiga prodi akreditasi ya. Kemudian ya belum lagi skripsi di manajemen itu paling banyak gitu. Yang lain 2 hari 3 hari beres, manajemen itu skripsi kemarin kita nyampe seminggu lebih. Jadi ya sekarang nih mulai agak longgar waktu ya, mulai agak longgar. Tapi kalau di grup sebenarnya di grup saya selalu mungkin kalau teman-teman ngechat gitu ya, lihat aja tuh siapa yang melihat saya itu selalu lihat terus itu cuman saya bilang oh ini belum ya udah nggak saya respon juga sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau waktu untuk ngejum ya memang ya itu saya kemarin agak repot tapi mudah-mudahan ke depan ya kita tetap bisa komunikasi ya. Itu teman-teman saya pikir gitu Mbak Yanti ya, teman-teman. Oke, siap Bapak. Demikian dari saya nanti mungkin untuk selebihnya nanti kita boleh saling share di grup ataupun mungkin nanti ketika sudah ada DPL nanti boleh silakan untuk membuat grup dengan DPL, silakan komunikasi, konsultasi dan lain-lain. Kalaupun nanti kurang boleh misalkan itu grup yang kita barengan itu menjadi grup intinya ya, grup inti kita secara keseluruhan nanti boleh saling share di sana gitu. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin pamit ya semuanya. Mari. Ya, Pak, makasih Pak. Iya, jadi itu tadi ya teman-teman sepemahaman ya untuk yang semester 5. Ya, Bunda. Aman. Ya. Masih, Bunda.